call center dan ajib siap melayani. Setia. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Sudahkah Anda minum kopi hari ini? Saya sudah pemirsa. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil biji kopi terbaik di dunia. Oleh karenanya, minum kopi dan juga ngobrol-ngobrol di kedai kopi ini menjadi suatu budaya hampir di seluruh daerah di Indonesia. Bahkan saat ini muncul tren baru bagi kaum muda di perkotaan, yaitu minum kopi bukan hanya ditemani oleh kudapan seperti pisang goreng atau makanan ringan lainnya, tetapi juga minum kopi harus dan wajib dikombinasikan dengan menyalakan wifi dan juga stalkingin si doi. Seperti itu ya pemirsa. Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyebutkan bahwa konsumsi kopi di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan 2021 ini tumbuh rata-rata sebesar 8,22% per tahun. Lalu seperti apa gambaran bisnis kopi dan bagaimana pula strategi untuk memaksimalkan ceruk pasar penikmat kopi kala pandemi melanda? Untuk membahasnya di episode kali ini kita akan berbincang bersama dengan pemilik Paulo Coffee sekaligus pegiat UMKM bidang usaha kopi, Paulus. Halo Bang Paul, apa kabar? Halo Aldi, saya baik. Ya Aldi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik juga Bang Paul. Bang Paul sedang sibuk apa nih akhir-akhir ini? Ya Aldi, sekarang saya masih kesibukan mengajar, memasak dan juga menyangrai kopi. Dan juga masih menjalankan usaha saya sendiri, Paulo Coffee Aldi. Wah, semangat terus ya Bang Paul. Bang Paul, kita akan berbicara nih mengenai kopi dan juga bagaimana menjalankan usaha di bidang kopi. Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk. Halo warga Nusantara, saya Paul, pemilik dari Paulo Coffee. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan Layanan Jakarta on TV. Tegas inovasi Anda. Bang Paul, gimana nih ceritanya bisa jatuh cinta dengan kopi? Ya Aldi, awal mulanya kisah saya ingin bergerak di bidang perkopian adalah dari inspirasi nenek saya terdahulu. Beliau adalah seorang penyangrai kopi tradisional zamannya dulu gitu. Dari situ saya melihat saat beliau menyangrai kopi, aroma kopi yang keluar beliau saat menyangrai itu membuat saya kayak rasa nikmat tersendiri gitu loh Aldi. Dari situlah saya mulai mencoba meminumnya dan dari situlah juga dalam tanda kutip ada kecanduan dalam arti kata positif ya Aldi ya tentunya ya. Kecanduan apa? Kecanduan kok gue tanpa kopi kok kayak ada kurang sesuatu gitu loh. Nah dari situlah saya ingin membuat sebuah apa ya, apa kita nyebut ya. Saya ingin ada kerinduan untuk membagikan gitu loh. Membagikan kopi kita ini ke semua orang. Itulah awal mulanya saya Aldi. Kecintaan Bang Paul terhadap kopi ini kemudian dikembangkan dengan membagi citanya kepada penikmat kopi lainnya, yaitu dengan mendirikan usaha Paulo Coffee tahun 2012 lalu. Benar ya Bang Paul ya? Yes. Lalu apa nih yang melatar belakangi Bang Paul untuk mendirikan usaha kala itu? Yang melatar belakangi saya ingin membuat Paulo Coffee adalah pastinya kerinduan untuk membagikan kopi enak buat semua orang. Itu Aldi.
Awal mulanya saya hanya roasting, pemanggang kopi yang melanjutkan usaha dari nenek saya. Karena orang sudah mengetahui, mengenal, saya punya roastingan, saya punya panggangan, bisa diterima banyak orang. Banyak customer pun yang bilang ke saya, kenapa sih nggak buat warung kopi? Nah disitulah awal mulanya saya mendirikan Polo Coffee supaya ajang kita perkumpulan antara saya dengan customer-customer saya ataupun orang-orang yang baru ingin minum kopi, Aldi. Itulah kerinduan saya, Aldi. Awal mulanya saya mendirikan Polo Coffee, Aldi. Wah, berarti nenek Bang Pol ini adalah penyangrai kopi yang memproses kopi dari berupa biji sampai dengan serbuk atau yang bisa kita nikmati. Begitu ya Bang Pol? Ini tentunya saya dan pemirsa ini sangat penasaran nih Bang Pol terhadap pemrosesan biji kopi tersebut. Seperti apa nih proses yang akan dilaluinya Bang Pol? Baik, Aldi. Awal mulanya si kopi ini ada di meja seduh kita dan dinikmatin di meja seduh kita, pastinya ada proses yang harus dilalui, Aldi. Pertama adalah pasti bibit kopi. Bibit kopinya, juga penanamannya, juga ada yang namanya pencocok tanamannya, gitu loh. Jadi si bibit kopi ini awal mulanya dia akan ditanam di ketinggian kurang lebih 1.200 sampai 1.500 mdpl. Itu kalau kopi Arabica. Dan juga pemetikannya itu dia harus condong dengan warna seperti ini, Aldi. Jadi inilah cherry red atau yang kita sebut dengan cherry coffee. Ini yang seperti ini yang kita seperti. Dari sini kita akan melalui proses lagi, Aldi. Akan melalui proses yang namanya perendaman. Perendaman fungsinya untuk apa? Dia akan membedakan nanti biji kopi yang baik dia akan tenggelam dan biji kopi yang kopong atau buruk dia akan mengambang. Dari situ pun ada lagi prosesnya, penjemuran. Penjemuran itu sampai kurang lebih dia berwarna yang coklat seperti ini. Ini proses penjemurannya. Dari sini kita masuk ke mesin pulping. Mesin pulping itu apa? Memisahkan kulit kopi, kulit tanduk kopi ini terpisah dan hasilnya dia akan biji kopi green bean seperti ini. Dari sini nggak langsung kita bisa nikmatin, Aldi. Ini ada proses lagi yang disebut dengan proses roasting. Apa sih proses roasting? Proses roasting itu proses pembakaran, pemasakan. Kalau zaman dulu, zaman nenek saya itu menggunakan tanah liat seperti ini. Dan juga menggunakan sendok kayu seperti ini dan ini hanya dioseng seperti ini di atas kompor, bukan kompor bahkan kayu bakar, Aldi, seperti ini. Kalau sekarang sudah canggih, banyak mesin-mesin yang bertebaran, buatan Indonesia pun banyak mesin-mesin roasting yang bisa memanggang menggantikan alat seperti ini. Dari situ barulah tercipta biji kopi yang sudah sangrai. Dari sangrai ini pun kita nggak bisa langsung menyeduhnya, nggak bisa, melewati proses lagi. Apa prosesnya? Proses grinding. Grinding itu untuk menggrill, menghancurkan, menggerus. Kalau dulu ditumbuk, kalau sekarang ada otomatis, ada manual. Dari proses dia menghancurkan, menggerus biji kopi yang udah di roasting, barulah bubuk kopi yang bisa kita tuang ke gelas, kita seduh air panas, itu baru kita bisa nikmatin. Begitu, Aldi, proses awal dari mulanya pasca panen terus sampai di meja seduh kita, itu banyak melewati prosesnya seperti itu, Aldi. Oke? Saya tertarik nih Bang Pol dengan proses pasca panen. Apa saja yang dilakukan? Sekarang kita membahas proses pasca panen. Proses pasca panen itu ada banyak jenis. Ada natural, ada juga yang disebut dengan semi wash dan full wash. Apa sih bedanya? Kalau natural kita bisa disebut dengan giling basah atau dia langsung dengan cara tidak melewati apa-apa. Dia langsung secara natural dipetik, dijemur dan langsung dipulping.
Seperti itu. Tapi kalau full wash itu seperti apa? Full wash itu kita akan di saat kita mau memisahkan si kulit kopinya itu, kita aliri dengan air. Itu juga merubah rasa pastinya gitu loh. Jadi proses-proses yang seperti itu dengan biji kopi yang sama, tapi bisa menghasilkan rasa dari biji kopi yang sudah di roasting yang kita minum itu bisa berbeda, Aldi. Proses-proses itu sangat menentukan. Semakin menarik ya pemirsa, ternyata proses pembuatan kopi itu cukup panjang dan rumit juga ya. Seperti itu ya Bang Pol. Setuju, Aldi. Bang Pol, sebagai seorang pegiat usaha kopi, ini Bang Pol bagaimana nih melihat kualitas kopi Indonesia saat ini? Seperti apa keunggulan yang dimilikinya? Keunggulan yang saya lihat yang sekarang cukup sangat melonjak adalah proses-proses yang dilakukan petani yang sangat luar biasa terhadap biji kopi kita sendiri, Aldi. Terutama adalah biji kopi sekarang kita punya itu sudah tersortir dengan baik. Satu. Yang kedua, para petani sudah melewati berbagai penyuluhan-penyuluhan yang bisa menghasilkan kopi kita ini lebih baik dari luar. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka sudah mengerti bagaimana sih cara membedakan kopi yang baik, bagaimana sih cara memisahkan kopi yang kurang baik. Bahkan sekarang ada terbagi yang disebut dengan grade. Ada grade 1, grade 2, grade 3. Dan kopi Indonesia kalau kita sudah melewati proses tahap seperti itu, saya yakinkan dengan struktur tanah di Indonesia yang sangat subur, saya pastikan kopi Indonesia akan lebih baik ke depannya karena kita punya sesuatu di dalam di dalam tanah struktur kita itu yang bisa membanggakan kopi Indonesia. Kalau menurut saya seperti itu, Aldi. Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus bangga dengan kualitas kopi Indonesia yang semakin mendunia. Setuju ya pemirsa? Bang Pol, dengan bertumbuhnya bisnis kopi di Indonesia, ini tentunya akan membuat semakin banyak orang yang ingin menjadi barista. Lalu skill atau kemampuan apa nih Bang Pol yang harus dimiliki oleh seorang barista? Kalau menurut saya untuk membuat seorang barista menjadi seorang barista, gitu loh ya. Ini kita ngomong ya. Kita harus mempunyai skill yang pastinya, dia pengetahuan dulu tentang kopi yang pastinya. Dia tahu nih pasca panennya bagaimana, karena hasil seduhnya nanti bagaimana gitu loh. Dia harus tahu juga suhu airnya bagaimana supaya si tekstur kopi ini karakteristiknya keluar. Nah seperti itu. Yang pertama adalah skill. Itu pasti. Skill tentang pengetahuan tentang si kopi itu sendiri dulu, Aldi. Yang kedua adalah yang pastinya adalah dia harus bisa men-treat. Dia harus bisa menjelaskan. Kopi ini tuh bisa mengeluarkan rasa ini loh. Jadi apa? Jadi customer itu akan saat dia menyesap, dia meminum itu setiap tegukannya, dia akan merasakan. Dia akan bertanya-tanya, oh ini dia bisa keluar ini loh. Nah kalau menurut saya itu. Dan yang ketiga itu pastinya adalah attitude-nya. Kenapa saya sebut attitude? Kopi seenak apapun, tapi kalau diseduh, dilayani untuk customer dengan cara seadanya atau dengan cara kasar, misalkan kita ngomong ya tanda kutip kasar, si customer itu nggak akan berkesan. Jadi attitude itu sopan santun, tata kerama itu tetap harus kita layani. Customer itu adalah raja, Aldi. Kalau menurut saya 3 hal itu sangat penting. Semakin menarik pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama pemilik Polo Coffee sekaligus pegiat UMKM bidang usaha kopi, Paulus.
Bang Pol, kita lanjut lagi nih Bang. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan 215 negara di dunia ini tentunya menghadirkan tantangan di berbagai sektor kehidupan, termasuk pada bidang usaha kopi. Namun nih Bang Pol, yang menurut saya paling menarik nih untuk usaha kopi ini adalah ketika pandemi, justru saya ini malah lebih sering minum kopinya Bang Pol. Kalau dulu kita kalau kerja di kantor itu ya, itu minum kopi itu bisa kita hitung begitu ya. Tapi kalau di rumah kita bekerjanya, itu dikit-dikit kita punya tugas, dikit-dikit kita juga langsung bikin kopi Bang Pol. Nah, bagaimana nih Bang Pol melihat tantangan yang dihadapi oleh para pebisnis kopi saat pandemi ini? Oke, baik Aldi. Di masa pandemi ini, memang kalau boleh saya berterus terang, kita semua aspek di bidang perkopian, walaupun bukan perkopian aja ya, itu memang terpukul Aldi. Tapi eksisnya kita di bidang perkopian, kita banyak mengeluarkan inspirasi nih, kreativitas yang kita buat supaya gini, kopi kita walaupun orang tidak datang ke kafe kita, tapi kita bisa tetap sampaikan kopi kita. Ada di meja seduh mereka gitu loh. Apa saja yang kita lakukan? Pastinya adalah satu-satu yang idenya dari hampir semua pegiat coffee shop yang saya lihat adalah kita membuat yang namanya seduh pakai drip bag. Nah, jadi kopi yang mereka suka minum di kafe kita itu bisa hadir di rumah mereka dengan drip bag. Langsung seduh dengan satu takaran, satu gelas, mereka bisa nikmatin di rumah, selesai. Yang kedua, kita bisa menyajikan, membuat satu buah kopi susu atau kopi botolan yang mereka suka nih. Apa nih si customer ini dia biasa minum di kita ini suka apa? Misalkan vanilla latte misalkan, atau kopi susu gula aren misalkan. Nah itu kita bisa sajikan di botol, dalam kemasannya berbagai macam Aldi tentunya ya. Ada yang 250 mili, ada yang setengah liter, 1 liter, bahkan kemungkinan kalau penggila kopi yang sering minum di kopi kita pengen dia stok untuk di rumah, dia bisa beli, maaf kata kita ngomong, 1 galon mungkin kita adain Aldi. Itu kalau menurut saya pandemi ini berpengaruh, tapi kalau kita tetap kreatif, kita tetap bisa eksis, mempertahankan bahwa customer harus tetap terlayani gitu loh, walaupun tidak hadir ke tempat kita, tapi kebutuhan ngopi mereka ini bisa terpenuhi dengan cara seperti itu Aldi, kurang lebihnya. Oke Aldi? Setuju Bang Pol, kreativitas para pelaku usaha di bidang kopi dengan terus menyediakan berbagai kemudahan bagi para penikmat kopi untuk terus menikmati kopi di rumah meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini harus kita berikan apresiasi Bang Pol. Luar biasa. Setuju ya pemirsa? Bang Pol, pandemi COVID-19 ini juga menghadirkan sebuah tren baru nih Bang Pol kalau saya lihat, yaitu munculnya berbagai kedai kopi rumahan di lingkungan warga. Lantas hal apa Bang Pol yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha UMKM untuk membuka kedai kopi rumahan? Oke Aldi, saya akan menjawab aspek-aspek apa sih yang harus dipikirkan untuk kita membuka sebuah coffee shop. Coffee shop sederhana kita ngomongnya ya. Yang pertama, si calon yang mau membuka coffee shop ini, dia harus mengerti dulu. Apa sih kopi itu? Kopi bukan sekedar kita menjual kopi, kocek, kopi, susu, selesai. Bukan. Kita, si pengusaha ini, yang calon pengusaha ini harus berpikir, saya juga suka ngopi loh, gitu loh. Jadi dengan cara itu kita bisa mengimpartasikan ke orang, calon-calon pembeli yang akan datang itu akan tertarik. Seperti itu. Yang pertamanya kita ngomong adalah modal ya pasti ya Aldi ya. Itu sih kita nggak usah sebut. Budgeting di dalam untuk membuka sebuah coffee shop banyak range-nya. Banyak modal yang mungkin ada yang minim, medium, sampai ke yang high pun ada. Tapi ya modal penting juga, oke. Tapi yang kedua, yang poin yang saya anggap nomor 2 ini adalah yang terpenting bagi saya. Bukan skill kita nyebutnya.
Jadi keinginan dia membuka coffee shop ini harus dari memang saya penyuka kopi. Itu poin yang akan kuat terus, kita bisa eksis terus, dia akan bertahan terus. Yang ketiga, yang pastinya adalah dia ada mau untuk membagikan. Membagikan dalam arti kata, kopi gue enak, kopi Indonesia yang gue pakai ini enak. Kenapa gue simpen untuk sendiri gue minum? Gue harus bagikan ke orang lain. Biar orang banyak bisa menikmatin dan bisa mencap bahwa kopi Indonesia ini enak. Kalau menurut saya 3 aspek itu awal di mana mau orang berusaha di perkopian. Bukan hanya punya tempat atau bukan hanya gue hanya ikut-ikutan ajang lagi ngetren atau apa, bukan. Tapi yang 3 hal ini harus diperhatikan benar-benar. Oke Aldi, saya rasa itu. Lalu bagaimana caranya agar kualitas, rasa, dan aroma kopi ini tetap terus terjaga hingga sampai ke pelanggan, Bang Pol? Sekarang saya juga ingin membagikan ke pemirsa yang di rumah nih. Pasti banyak sering bertanya, kok saya beli kopi baru 1 hari 2 hari kok apek? Nah, saya ingin membagikan tips sedikit aja untuk pemirsa di rumah dan juga Aldi pastinya ya Aldi ya. Yang pertama, kita harus membeli kopi itu dalam bentuk biji seperti ini dulu. Dimanapun, di pasaran manapun, kita beli dalam bentuk biji dan minta digiling langsung. Itu tips yang pertama. Dari biji minta digiling langsung. Yang kedua, setelah jadi bubuk, itu harus kita masukkan ke toples kedap udara atau ke dalam gaset seperti ini. Gaset seperti ini yang ada zippernya yang pastinya ya. Nggak hanya gaset tutup begini doang. Karena ini dia akan menguap aromanya. Dia akan hilang. Seperti itu. Dan ini harus ada zipper. Gini. Zipper dan ini pun kita bisa taruh di chiller. Untuk menghambat proses yang namanya degasting berlebih. Ya, jadi dia punya aroma segala macam yang dia punya rasa flavornya itu tidak menguap. Karena dia akan didinginkan, di chiller, jangan di freezer ya. Oke, yang ketiga adalah kita milih biji kopi yang dari awalnya ini jangan yang full robusta ya. Jadi kalau bisa campuran atau arabica full. Karena kalau full robusta dia lama-kelamaan akan keluar rasa aslinya seperti earthy-nya, seperti rasa tanahnya, itu akan mempermudah cepat dia menjadi apek. Kurang lebih seperti itu Aldi dan pemirsa di rumah ya. Wah, menarik. Terima kasih Bang Pol ilmunya. Ini bisa langsung kita terapkan di rumah ya pemirsa. Bang Pol, ini saya suka ketuker-tuker nih antara kopi robusta dan kopi arabica. Ini sebenarnya apa perbedaannya sih Bang Pol? Tadi sejenak itu sudah membahas tentang cara supaya kopi tidak cepat apek. Kopi yang kita konsumsi itu di pasaran ada berbagai macam jenis. Ada robusta, ada arabica, ada liberica, ada luwak. Oke. Jadi yang disukai oleh banyak orang, terutama yang lebih dominan di orang Asia, itu kebanyakan adalah robusta. Kenapa robusta Aldi? Robusta cenderung pahit. Aromatiknya adalah apa? Mocha, coklat. 3 jenis. Ini yang robusta. Banyak disukai karena apa? Mudah dicari, murah dibeli, gampang dibuat, diseduh. Jadi semua orang Indonesia mayoritas 80% lah saya lihat, 60-80% cenderung mengkonsumsi robusta. Tapi sekarang ini muncul arabica. Arabica taste note kita bisa lihat berbeda dengan robusta. Kalau arabica dia kita bisa bermain rasa buah. Bisa bermain rasa asam, ada acidnya. Aldi. Kok bisa sih ada acidnya? Yes, bisa. Karena berpengaruhnya apa? Di saat penanamannya pun berbeda. Robusta hanya di 600 sampai 800 mdpl atau di
perbukitan dia bisa tumbuh. Tapi Arabica, luwak, dan lain-lain yang lebih di atas dari Robusta itu bisa tumbuh di atas 1.200 sampai 1.800 DPL. Perbedaan kontur tanah yang seperti itu juga bisa membuat perbedaan rasa yang dihasilkan. Dari suhu kedinginan, kelembapan tanah pun bisa berubah rasa. Seperti itu Aldi. Jadi perbedaan yang kita sering jumpai, yang kita sering dapati perbedaan antara Robusta, Arabica, dan luwak itu berbeda-beda ya Aldi ya. Oke, seperti itu kurang lebihnya Aldi. Semakin menarik ya pemirsa. Bang Pol, ini ilmu terkait dengan kopi yang Bang Pol berikan ini sangat komprehensif Bang Pol. Terima kasih Bang Pol. Namun saya dan pemirsa ini tentunya juga kita selain harus mengetahui secara teori, ini juga kita harus tahu nih cara praktiknya Bang Pol. Karena kadang teori dan praktik itu suka beda-beda tipis Bang Pol. Lalu bagaimana nih? Apakah Bang Pol bersedia untuk mempraktikkan cara menyeduh kopi yang enak bagi kita semua secara sederhana di rumah? Bagaimana Bang Pol? Baik Aldi. Baik, silakan Bang Pol. Oke, baik Aldi. Di sini kita akan membuat kopi di rumah sendiri. Yang pastinya di rumah masing-masing ya. Kita mau buat simple, nggak tanpa ribet, dan juga kopinya tetap bisa enak. Bagaimana sih? Apa saja sih langkahnya? Saya praktekkan. Yang pertama, pastinya kita memerlukan air yang sudah dididihkan. Kalau nggak ada air yang mendidih seperti ini, kita bisa pakai menggunakan dispenser. Dispenser di rumah ya kawan-kawan ya. Oke, selanjutnya yang pastinya kita memerlukan biji kopi. Di sini saya menggunakan biji kopi yang fresh. Yang sudah di roasting dan ada yang sudah digiling tapi fresh. Ini mudah, kita tinggal ambil gelas. Nah, metode ini adalah kopi tubruk. Kopi tubruk yang ditubrukkan dengan air. Gitu. Ini kita ambil kurang lebih 1 sendok makan saja. Kalau di rumah apa kawan-kawan ada sendok makan, tinggal pakai sendok makan saja ya. 1 sendok makan kita taruh seperti ini. Ini yang sudah digiling ya. Jangan yang biji seperti ini. Ini yang baru roasting. Setelah digiling dia bentuknya bubuk ya kawan-kawan ya. Setelah itu ambil air dari dispenser atau kita didihkan terlebih dahulu dengan suhu kurang lebih 92 derajat. Itu penting. Kenapa? Karena itu bisa mengeluarkan karakter rasa kopi tersebut. Oke, setelah itu kita tinggal tuangkan saja. Kita tubrukkan seperti ini. Nah, di sini kita akan ada proses yang disebut dengan proses blooming, kawan-kawan. Apa sih blooming? Blooming itu adalah biar dia mengeluarkan gas sisa karbon dioksidanya dulu. Agar apa? Agar kita aman saat mengkonsumsinya. Itu penting kawan-kawan. Setelah itu jangan kita aduk. Diamkan sejenak. Kurang lebih berapa detik? Kurang lebih 10 second sampai 20 second. Setelah itu kita tubruk kembali. Tubruk kembali sampai mendekati posisi bibir gelas ya. Atau si cangkir ini ya kawan-kawan ya. Oke. Nah, ini yang pastinya apa kawan-kawan bertanya, kok diputar-putar sih seperti itu? Fungsinya putaran ini adalah kita mengganti dengan fungsi kita mengocek. Itu fungsinya. Ya, oke. Setelah ini selesai dan kopi siap dinikmatin. Kurang lebih seperti itu ya. Oke Aldi, halo pemirsa. Saya akan mempraktekkan cara kedua yang simple untuk seduh kopi di rumah. Menggunakan apa? Menggunakan alat French press seperti ini. Ini mudah didapatkan di toko manapun ya. Kita tinggal buka seperti ini. Kita taruh. Ambil bubuk kopi yang sudah kita haluskan. Tetap dengan takaran yang sama,
1 sendok makan. Seperti itu. Oke. Nah, ini kita ratakan dulu di bagian dasarnya semua ya. Supaya rapi dulu, supaya terurai dulu. Itu. Oke, ambil air panas atau air dari dispenser juga boleh ya pemirsa ya. Tuang ke titik tengah, seperti yang di awal tadi kita buat. Di tengah terus. Nah, di sini kita metode bloomingnya akan digantikan. Bukan kita menunggu, tapi kita langsungkan. Seperti ini. Hop. Kita tunggu sejenak, sembari kita tutup atasnya seperti ini. Tapi jangan di-press dulu ya pemirsa ya. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini proses bloomingnya berbeda dengan yang tadi kita buat di kopi tubruk. Kalau di kopi tubruk, sedikit si bubuk kopi tersiram air panas, kita stop. Tapi kalau di sini kita langsungkan siramkan air panas ke seluruh bubuk kopi, kita stop dengan cara ditutup. Setelah beberapa second, kita press secara perlahan. Kurang lebih seperti ini, kita press sampai dasar. Oke, sekarang kopi kita tinggal tuang ke gelas. Seperti ini. Oke. Dan pemirsa di rumah sudah bisa menikmati 2 sajian kopi simple untuk di rumah pemirsa semua. Terima kasih. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama pemilik Paulo Coffee sekaligus pegiat UMKM bidang usaha kopi, Paulus. Bang Paul, saya akan bertanya dengan hal yang lain lagi nih Bang, yaitu terkait dengan pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan dan non-perizinan. Nah menurut Bang Paul, apa sih makna penting dari perizinan atau legalitas bagi para pelaku usaha? Saya akan jawab soal mengenai legalitas. Sebuah merek kalau tanpa didasari ada legalitas dari hukum, itu akan mempersulit kita sendiri sebenarnya. Dalam arti kata gini, kita nggak akan bisa meluaskan nih. Hati kita pengen meluaskan, kita punya bisnis kita. Bahkan kita mau meluaskan produk-produk kita gitu loh. Tapi kita belum ada legalitas, itu kita akan mentok nanti. Kita akan mentok hanya stuck di situ saja gitu loh. Berkembang, bisa berkembang. Tapi alangkah baiknya kalau kita udah banyak yang kenal brand kita ditambah dengan melegalitas kita punya brand segala macam, itu akan lebih mempermudah lagi dan bahkan bisa berkembang ke lebih luas lagi. Kalau menurut saya legalitas itu penting, Aldi. Lalu bagaimana Bang Paul melihat kemudahan perizinan dan non-perizinan di Jakarta saat ini? Oke, baik Aldi. Menyambung tadi soal legalitas. Sekarang pemerintah sangat luar biasa sekali ya. Jadi kita mau melegalitaskan suatu usaha yang kita lakukan, sekarang ada yang disebut dengan perizinan dari AJIP ya kurang lebihnya ya. AJIP ini sangat membantu sekali. Membantu dalam hal apa? Dari mulainya kita mau mengajukan sebuah izin, itu mereka jemput. Mereka yang siapkan semuanya, mereka yang masukkan datanya semua, dan itu akan dijadikan langsung pun setelah jadi, itu akan dikirimkan kembali ke kita. Itu sangat luar biasa sekali kalau menurut saya. Jadi kita nggak susah-susah, kita nggak perlu keluar rumah, kita nggak perlu memacet-macetan di luar, kita cukup menyiapkan data yang mereka butuhkan, kita siapkan, mereka jemput, mereka antar kembali, clear. AJIP saya rasa sangat ngebantu sekali dan luar biasa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta
senantiasa memberikan kemudahan dan pendekatan layanan kepada warga ibu kota dengan menghadirkan berbagai inovasi layanan. Di antaranya adalah inovasi layanan antar jemput izin bermotor atau AJIB, di mana petugas AJIB dapat melakukan pendampingan dan asistensi pengurusan perizinan usaha mulai dari permohonan sampai dengan izin diterbitkan secara langsung di rumah atau kantor pemohon. Layanan AJIB adalah gratis. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Seperti itu ya Bang Pol. Oke Aldi. Bang Pol, sebagai seorang pelaku usaha, Bang Pol juga dikenal publik sebagai pegiat kopi Nusantara, di mana Bang Pol kerap melakukan edukasi terkait kopi tanah air kepada warga dan juga masyarakat di Indonesia. Selain itu, Bang Pol juga kerap menjadi seorang mentor para pelaku usaha UMKM yang ingin membuka usaha di bidang kopi. Lalu bagaimana Bang Pol melihat dukungan pemerintah terhadap para pelaku UMKM saat ini? Dukungan pemerintah yang saya rasakan saat ini itu sangat mensupport sekali bahkan saya sebut. Karena kita UMKM kecil, dari mulai kedai kopi yang mungkin pinggiran atau orang mau datang aja underestimate, dengan support dari dukungan pemerintah dalam bentuk perizinan, legalitas dan juga permodalan atau apapun itu dari pemerintah, itu sangat membantu sekali banyak UMKM kita ini, bukan dari segi perkopian saja, bahkan dari kuliner pun itu sangat terbantu. Dan saya rasa support dari pemerintah untuk UMKM khususnya DKI Jakarta ini luar biasa sekali Aldi. Baik, lalu apa nih rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Bang Pol khususnya terkait pengembangan usaha Paulo Coffee? Rencana kami Paulo Coffee ke depan adalah mudah-mudahan dilancarkan. Kita ingin membuka gerai-gerai coffee shop yang sederhana. Mungkin di perkantoran atau mungkin pinggiran kita ngomong tapi yang diterapkan pemerintah yang pastinya. Dan juga kita mau membuat satu terobosan di perkopian di mana kopi yang kita bisa angkat dari satu daerah ini kita mau ekspos. Ekspos dalam arti bukan diekspos hanya untuk kita minum secara warga DKI saja, tapi kita mau mengekspos keluar daerah, keluar negeri bahkan. Itu impian dan kedepannya dari Paulo Coffee. Kita mau seperti itu. Jadi kita mau membagikan kopi enak untuk banyak orang. Itu impiannya kita. Baik, Bang Pol, kita sudah sampai di penghujung acara nih Bang Pol. Sebelum kita mengakhiri, pesan atau semangat apa yang ingin Bang Pol sampaikan kepada warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV agar terus mencintai kopi Indonesia? Silakan Bang Pol. Pesan saya simpel, hanya kita tetap semangat, tetap kreatif, tetap bisa membuka peluang-peluang inspiratif untuk banyak orang dalam bidang khususnya di sekarang ini yang saya geluti di perkopian, dan juga kita bagikan ilmu-ilmu yang apa yang kita bisa tentang perkopian kita impartasikan ke banyak orang. Kalau menurut saya seperti itu. Dan juga satu yang saya mau sebutkan adalah jadikan dirimu bermanfaat buat setiap orang di sekitarmu atau di sekelilingmu, seperti sebuah seduhan kopi yang dapat mengeluarkan aroma dan rasa dari setiap seruputanmu. Hayo warga Jakarta, mari kita urus izin sendiri karena saya sudah merasakannya. Karena urus izin sendiri itu mudah. Siap. Terima kasih Bang Pol atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu ya Bang Pol. Ya, baik. Terima kasih Aldi atas waktu yang diberikan. Tetap semangat Aldi. Jadikan kopi Indonesia tuan rumah di negerinya sendiri dan semakin mendunia. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta.
urus izin. Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah.